Salisan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafiatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wa ahbabina wa liwalidina wa limasaikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Hadirin rahimakumullah, jamaah maghrib Masjid Jami At-Taubah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, bahwa pada malam hari ini kita banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, afiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban fardu ain kita, yakni salat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan wirid kita, rutinitas kita, mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan semuanya mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian kita masuki halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Babul usari wa fihi tis'un wa isruna mau'idatan ihda asarata akhbarun wal baqiyatu athar. Al maqalatul ula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis siwaki ilzamuhu fi kulli waqtin wa fi kulli hal fa inna fihi asra khisalin mahmudatin yutahhirul fama bizawalir raihatil karihah wa yurdir rabba ayyuthibu alaihi wa yuskhitus syaitana wa yuhibbuhur rahmanu wal hafadhatu ayyahmaduhul malaikatu alladzina yahfadhunal abda bikitabati a'malihi wa ghairihi wa yasuddul lithata bikasril lam wa huwa lahmul asnan wa yaqta'ul balgham ay yanzi'uhu wa yutayyibun nakha ay an-nafsa minal anfi wa yutbi'ul mirrata bikasril mim wa huwa khaltun min akhlatil badan kas-safra was-sauda wad-dam wal balgham wa fi riwayatin wa yuslihul ma'idah wa yujlil basar ay yaksifu dhulmatahu wa yusibul bakhar ay natnar raihatil fam wa huwa ay as-siwaku minas sunnah ay at-tariqatul muhammadiyah. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi summa qala alaihi salatu wassalam as-salatu bis-siwak afdalu min sab'ina salatan bi ghairi siwakin wa hadza la yadullu ala afdaliyatis siwak alal jamaah allati hiya bi sab'in wa isrina li anna darajata min hadhihi ta'dilu katsiran min tilkas sab'in ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masuki bab yang ke-10. Wa fihi, dan di dalam bab usari ini, tis'un wa isruna mau'izatan, terdapat 29 mau'izah, terdapat 29 pembelajaran.
Ikhda asyarata akhbarun, 11 mau'idhah itu berupa hadis-hadis Nabi. Wal baqiyatu athar, sedang sisanya adalah athar, ucapan para sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, alaikum bisiwak, mesti kepada kalian bisiwak, yakni siwakan. Kalau kayak kita gosok gigi, kalau gosok gigi pakai pasta gigi. Kalau siwak itu memang menggunakan kayu siwak. Nggak ada di Indonesia kayu siwak, adanya cuma di Timur Tengah sana, ya. Itu kayunya bulat-bulat. Nanti kalau dihaluskan, dia kayak koas, wangi. Dibuangin kulitnya wangi, aromanya itu harum. Ini yang namanya siwak. Banyak keistimewaan dan kelebihan orang yang bersiwak. Ya kalau kayak kita di Indonesia susah juga, ya. Nah, kalau cari kayu siwak, cuma kita punya siwak kalau ada orang pulang pergi haji, orang umroh, kita tengokin. Biasanya oleh-olehnya salah satunya apa itu? Kayu siwak. Kalau kita bangsa Indonesia 250 juta pakai siwak, kayu siwak susah juga, ya. Di Tanah Abang banyak, di Tanah Abang alhamdulillah banyak. Ini kayu siwak. Ilzamuhu, biasakan oleh kalian, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Terutama sekali ketika kita bangun tidur, ya, itu mulut kita kotor, banyak bekas liur kita bersihkan. Yang kedua, selepas kita makan makanan yang beraroma, apakah itu makan bawang, itu ada baunya. Kalau di Indonesia makan pete, tuh enak, ya. Jengkol enak, jengkol diapain aja enak, ya. Disemur enak, direndang enak, ya. Dia goreng enak. Wah, istimewa jengkol. Sekarang jengkol itu lebih mahal dari ayam. Ayam sekilo cuma 30.000. Jengkol berapa? 60 apa 70.000 sekilo. Kan mahalan jengkol. Subhanallah, ya. Tadinya mahalan ayam. Banyak pun jengkol di Jakarta. Sekarang pun jengkolnya udah nggak ada, habis. Ya, udah habis. Jengkolnya adanya di mana-mana. Subhanallah. Ini sunnah, ya. Setiap kita habis makan yang beraroma, disunnahkan kita ngapain? Siwakan. Nah, kalau memang nggak ada siwakan, ya tentunya sikat gigi. Bunda Siti Aisyah, pernah suatu hari beliau Rasulullah pulang dari masjid, ambil siwaknya, kasih istrinya, Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong bersihkan ini siwak. Nabi setiap habis sholat, ya, pulang ke rumah, kayu siwaknya diapain? Dibersihin. Nah, sebelum dibersihkan, sahabat pada ngelihat Aisyah itu pakai dulu. Dia pakai dulu kayu siwak itu. Kemudian selepas dipakai, baru dia cuci. Kemudian sahabat bertanya, ya Aisyah, tadi kami dengar engkau disuruh mencuci itu kayu siwak. Setelah kayu siwak beliau Rasulullah, kenapa kau pakai dulu itu? Apa jawab Siti Aisyah? Aku mencari keberkahan. Aku mencari keberkahan dari apa yang sudah dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Ya, itu di Sunan Abi Daud itu diceritakan ada seperti itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi yang namanya keberkahan itu dari zaman Nabi udah ada. Itu Bunda Siti Aisyah saja menggunakan siwak itu agar mendapatkan berkah dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kayaknya orang-orang dulu, orang-orang dulu di kita di sini, subhanallah, sama ulama-ulama, sama habaib-habaib, cintanya luar biasa. Kalau bulan muludan, undang ke masjid. Kadang mampir ke rumah orang-orang tua kita. Mampir ke orang tua kita tuh untuk dijamu ulama habaib, ulama-ulama kita. Tuh biasanya tuh kalau dapat dia pulang, ntar sisa-sisanya itu pada minta tuh seorang sedikit. Ibu-ibu tuh minta seorang sedikit. Ya buat anaknya, buat cucunya, biar apa? Mendapat keberkahan. Dia nggak lihat itu habaibnya, kiainya mau sakit, mau kagak, mau bengek, mau sehat, enggak. Yang dilihat apa? Keberkahannya. Karena memang dicari keberkahannya, berkah. Kalau anak sekarang milenial lain lagi. Dilihat dulu kiainya. Tuh habaibnya bengek apa kagak? Kalau bengek kira-kira kagak jadi. Dulu kagak dipikir-pikir begitu. Yang penting keberkahannya, minum. Kasih sama makannya, subhanallah. Makanya berkah beneran jadinya. Tuh, yang sakit malah jadi baik. Nah, kalau sekarang yang sehat jadi apa? Sakit. Nah, dia udah jadi begitu kan, takut duluan, subhanallah. Ini siwak, bersihin. Malaikat Jibril senantiasa mengingatkan Nabi supaya ngapain? Siwakan, bersihin gigi itu. Setiap saat itu malaikat Jibril ngingetin Nabi kita Muhammad SAW untuk membersihkan giginya. Ya Rab, sampai-sampai Nabi khawatir kalau terus-terusan kayak begini, ntar gigiku bisa pada apa? Ada rontok kan begitu. Allahu Akbar. Ini pentingnya yang namanya kebersihan di mana? Di mulut. Apalagi sekarang musim apa? Musim Covid. Itu kebanyakan itu penularannya lewat apa katanya? Lewat mulut. Lewat mulut, hadirin sekalian. Nah, ini makanya pakai apa itu? Pakai masker. Alaikum bisiwak. Mesti kepada kalian siwak. Bersihkan mulut dengan menggosok gigi. Fa inna fihi, karena di dalam siwakan itu asra khisalin mahmudah. Ada 10 macam sifat yang terpuji. Ya Rab, yang luar biasa. Kalau kita amalin, insyaallah hadirin sekalian, ini kita akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yutahhirul fama. Siwakan itu bisa membersihkan mulut kita. Mulut kita itu kan tempat kita makan. Yang kita makan macam-macam makanan, macam-macam makanan masuk lewat mulut kita. Macam-macam minuman lewat mulut kita. Tentunya ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman barangkali yang kita minum, makanan yang kita makan, yang ada menempel di bagian mulut kita, di gigi kita. Tuh. Nah, ini bisa membersihkan dengan siwakan, bisa membersihkan apa yang namanya mulut kita. Bizawalir raihatil karihah, dengan menghilangkan bau aroma yang tidak sedap, yang enggak enak. Tuh, Nah, jadi dengan membiasakan siwakan ini, bau aroma mulut kita yang kurang sedap jadi enak. Tuh. Yang kedua, wayurdir Rabb. Orang yang siwakan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keridhaan Allah. Maknanya apa? Yutibu alaihi. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nih. Jadi siwakan ini ada nilai plusnya. Bukan saja membersihkan mulut kita, juga ada nilai tambahnya, ada ganjaran pahalanya. Nah, di sini kita lihat Islam itu sampai sedetil ini hadirin sekalian. Masalah kebersihan kita yang punya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Makanya kalau orang-orang yang salat 5 waktu, insya Allah jasadnya, fisiknya bersih. Sama seperti orang yang punya rumah, yang di depannya itu ada sungai. Paling kagak 5 kali dia ke sungai, membersihkan dirinya. Dapat dipastikan orang yang 5 kali minimal dia ke sungai itu bersih badannya,
dari berbagai macam kotoran. Jadi sholat 5 waktu umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bersih hadirin sekalian. Ini jadi yang namanya siwakan ini betul-betul perbuatan yang sangat terpuji dan diredoi dan disukai oleh dia Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut kita ini lewat, kalau kita baca Al-Qur'an lewat mulut kita. Suara-suara Al-Qur'an lewat dari mulut kita. Kalau mulut kita bersih, insya Allah bacaan kita juga akan berpengaruh. Huruf-huruf yang keluar dari Al-Qur'an itu lewat mulut kita ini bisa jadi bagus, jadi jelas. Nih hadirin sekalian. Wa yurdir Rabb, Allah senang, Allah girang, Allah suka kepada orang yang membersihkan mulutnya dengan cara siwakan. Yang bagus memang, karena jarangnya kayu siwak di kita itu ya pasta gigi juga. Habis kita sikatan gigi kita kan begitu ya, pakai pasta gigi, kita pakai siwak. Ini yang cakep ya, apalagi mau sholat sekarang itu udah ada yang kayak polpen ya, cakep di situ ya. Isinya apaan? Siwak. Tapi habis dipakai biasanya diapain? Dicuci. Jangan udah seminggu nggak dicuci-cuci, bajunya putih, berubah tuh warnanya, bisa jadi kuning, dicuci. Nabi aja tadi suruh cuci habis dipakai itu kayu siwaknya. Subhanallah. Ini sunnahnya. Wa yuskhitu syaitan. Orang yang siwakan ini nggak disukai oleh setan. Allah senang, Allah suka, tapi setan benci. Memang setan demennya yang apa? Yang kotor-kotor. Setan itu sangat suka kepada tempat-tempat yang kotor. Kalau kita kotor, setan demen. Nah, ini bisa jadi teman setan kita hadirin sekalian. Tapi kalau kita bersih, setan nggak mau. Kayaknya kita dianjurkan semaksimal mungkin kalau bisa dawamul wudu. Kita membiasakan wudu. Karena kalau kita bersih, rada-rada setan itu rada-rada apa? Rada-rada gogah kedeketin kita. Karena kita bersih terus tuh, ya. Yuskhitu setan. Nah, begitu juga ya, kebersihan bukan saja mulut kita, akhlak kita, perilaku kita, yang masuk ke dalam perut kita juga harus bersih. Ini hadirin sekalian, harus bersih. Tuh, kalau kita makan yang diharamkan Allah, ya setan demen deh. Setan suka sama orang yang makan yang kotor-kotor, barang-barang yang haram tuh. Tapi Allah nggak suka. Kayaknya setan ini harus kita jadiin musuh, jangan jadiin teman. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti jejak langkah setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jelas setan itu musuh kita. Makanya di ayat yang lain dikatakan fattakhidhuhu aduwan. Jadikan setan sebagai musuh. Jadikan setan sebagai apa? Musuh. Jangan jadiin apa? Jangan jadiin teman. Jangan demen banget sama yang kotor-kotor. Tuh, yang bersih-bersih hadirin sekalian tuh, ya. Ini kadang-kadang kagak kita. Ya, setan ditemenin sama orang-orang yang kotor, yang perilakunya kotor. Ini kotor lahir batin. Ya. Banyak orang yang kelihatannya lahiriahnya bersih tapi di otaknya ini apa? Kotor. Yang ada pemikirannya itu untuk berbuat jahat. Ngajak orang untuk berbuat jahat. Ngajak orang untuk apa itu? Melakukan berbagai macam tindak kejahatan hadirin sekalian. Kelihatannya lahiriahnya bersih, mentereng, tapi dalamnya ini rusak. Ini bangsa kita juga banyak yang model begini. Ya hadirin sekalian, di sininya berpikirnya kadang-kadang itu naudzubillah summa naudzubillah. Kadang-kadang hak fuqara masakin dia makan juga. Tuh, ini kan bagaimana supaya mengolah, supaya dapat bagian dari bagian orang miskin. Ini kotor. Jadi cara berpikirnya itu sudah jahat hadirin sekalian, enggak murni. Ini kita doain
Pemimpin-pemimpin kita yang bersih biar Allah panjangin umurnya. Pemimpin-pemimpin yang kotor, apalagi cara berpikirnya kotor, jahat, biar Allah lengserin deh, jangan lame-lame dia mimpin. Rusak nih bangsa ini, hadirin sekalian ya. Tuh, rakyat kita rusak, masyarakat kita jadi rusak karena dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpin yang rusak. Tuh, kalau sebuah negara ya dipimpin oleh seorang pemimpin yang bagus, rakyatnya rusak, tuh rakyat jadi bagus. Kan begitu. Kalau rakyatnya bagus akhlaknya, perilakunya, pemimpinnya rusak, tuh rakyat yang bagus jadi apa? Jadi rusak. Termasuk dalam format yang kecil. Umpamanya wilayah DKI, rakyatnya, penduduknya bagus-bagus, minas salihin dan salihat. Pemimpinnya rusak, umpamanya gubernurnya rusak, perilakunya nggak bagus, bisa ditiru. Tuh ya, rakyat yang bagus ini bisa jadi rusak karena apa? Pemimpin yang rusak. Begitupun sebaliknya, kalau rakyatnya minas salihin dan salihat, kalau dipimpin oleh pemimpin yang rusak, gubernurnya kagak beres, jadi rusak semuanya. Begitu juga dalam format yang kecil kita tarik. Ya, kalau kita sebagai penguasa dalam rumah tangga kita, bapaknya rusak, perilakunya nggak beres. Ya, hadirin sekalian, tuh rakyatnya yang terdiri dari istri dan anak-anaknya yang minas salihin dan salihat bisa jadi rusak. Kalau bapaknya rusak. Tapi kalau ini rakyatnya rusak, istrinya, anak-anaknya nggak bagus, tapi pemimpinnya bagus, bapaknya bagus, akhlaknya bagus kepada Tuhannya Allah, akhlaknya bagus kepada sama manusia. Ini yang rusak bisa jadi apa? Jadi bagus. Jadi bagus, hadirin sekalian, karena pemimpin yang bagus. Kayaknya kita nih kaum bapak yang ngaji betul-betul harus jadi pemimpin yang bagus, jadi imam yang saleh, yang jadi panutan buat keluarga kita. Kalau kitanya kagak beres, tuh anak tinggal ngikutin kita doang. Ya, dalilnya siapa? Tuh ayah aja begitu, ayah aja begitu, babe aja begitu. Tuh, mau salahin siapa itu anak? Tuh anak kan durhaka ngomong begitu. Durhaka gak? Durhaka. Tapi penyebabnya siapa? Nah, siapa Ustaz Hafiz? Tuh, kan begitu. Biar bagaimana kembali ke orang tua juga. Orang tua. Kita harus maksimal. Kalau memang kita sudah maksimal masih juga kurang bagus juga, kita serahkan deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Allah, urusan taufik, urusan hidayah, urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi aja nggak bisa memberikan petunjuk kepada keluarganya, apalagi kita. Ketika Nabi sangat menginginkan pamannya Abu Talib masuk ke dalam Islam, wah luar biasa. Kadang-kadang beliau bersedih, pengen betul, tapi nggak kesampaian, hadirin sekalian. Sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sahabat Umar Ibnul Khattab sebelum masuk ke dalam Islam, wow, kata orang Tegal Parang, jeger, luar biasa, singa padang pasir. Kan begitu. Kalau Allah mau kasih hidayah dengan mudah. Kaum muslimin pada waktu itu sangat takut kepada Sayyidina Umar, karena memang beliau orangnya wah tegas, galak, ala kulli hal disegani. Tapi ketika dia mendengar sang adik membaca Al-Quranul Karim, subhanallah, ya, dia dengarkan dengan khusyuk, kemudian dia langsung berangkat mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kita cari. Orang pada bingung, khawatir juga, takut-takut Nabi akan diapain? Akan dianiaya, akan dizalimi. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi yang dikawal tentunya oleh para sahabat untuk jaga-jaga, hadirin sekalian, dia mengatakan langsung di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu hidayah. Hidayah. Banyak saudara-saudara kita di dalam negeri maupun di luar negeri
yang mereka itu mendengar suara azan, sering ya mendengar suara azan, mereka tertarik. Allah bukakan pintu hatinya. Di Jakarta banyak ya orang-orang mahasiswa, mahasiswi yang banyak berkawan dengan kaum muslimin, ya, dengan mahasiswa yang beragama Islam, baik laki maupun perempuan, mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Luar biasa hadirin sekalian. Bahkan yang sangat-sangat santer beberapa tahun yang lalu di Belanda itu, orang yang paling tidak suka dengan Islam itu, yang suka mencerca umat Islam, pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Subhan, itu taufik hidayah yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali lagi dalam keluarga kita. Kita sebagai imam terus jangan bosan ngingetin, ya, ngingetin yang namanya keluarga kita. Biar keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang tentunya yang menjadi harapan kita semua. Menjadi keluarga-keluarga yang qurrata a'yun. Ya kan begitu. Kita punya istri salihah, kita punya anak-anak salihin dan salihah, kan nikmat hadirin sekalian. Kalau kita pulang kerja, pulang usaha, kita lihat istri kita masih pakai mukena, sedang pegang Al-Quran, nikmat betul. Ya, kita pulang capek kerja, keluar pagi, pulang sore, kita pulang sampai di rumah, kita lihat anak gadis kita masih di tempat sholatnya, masih pakai mukena. Anak-anak kita yang laki, kita belum sempat, baru sampai di rumah ba'da maghrib, anak lakinya nggak ada pulang, anaknya dari masjid pakai kain sarung, pakai pici putih. Allah, nikmat kagak? Tuh, capek kita itu kerja dari pagi sampai sore itu, melihat zurriyah kayak seperti itu hilang. Alhamdulillah ya Rabb. Coba kalau kita kerja pagi, siang sampai sore, sampai di rumah udah lewat maghrib, bini kita masih nongkrong di depan TV, anak kita satu kagak ada yang di rumah. Ya Rabb. Yang laki pulang jam 8, yang perempuan pulang jam 10. Ustaz Hafiz, ya Rabb, capek banget nungguin bapaknya. Pada kemana itu anak? Padahal kalau yang sekolah jam berapa sih pulangnya? Kalau kuliah jam berapa sih pulangnya, kan begitu ya. Nah, ini kalau yang kuliahnya malam, yang di swasta barangkali capek. Kadang-kadang bisa membuat down seorang bapak, ya. Bikin semangatnya mencari uang itu bisa jadi lesu, turun. Kalau lihat perilaku anak-anak seperti ini, tuh, ini yang nggak menjadi, yang tidak kita inginkan zuriyah kita seperti ini hadirin sekalian. Ya Rabb, tuh. Itu sekali lagi kembali kepada siapa? Imamnya. Kepada imamnya. Nah, kita lihat di sini hadirin ya. Nah, kalau hal-hal yang terpuji, kalau kita bersih, insya Allah jadi bapak yang bersih. Salah satunya kita dengan cara membiasakan membersihkan diri. Nah, kemudian Allah redho. Kemudian kalau kita kotor-kotor, yang kita makan yang kotor-kotor, yang masuk ke rongga kita yang kotor-kotor, jadi teman setan. Nanti perilaku kita, akhlak kita, itu ya bagaimana yang gerakin dari dalam sini. Karena yang menggerakkannya mesinnya itu, bensinnya barangkali asupannya dari yang haram, kerjaannya juga kagak bagus. Nanti semuanya jadi kagak bagus. Tuh, ngomongnya nggak bagus, tangannya kagak bagus. Ala kulli hal, yang keluar yang jelek-jelek karena berangkat dari hati yang jelek. Nah, kita robah perilaku kita yang nggak bagus, bersihkan diri kita baik lahir maupun batin, bukan saja lahiriahnya siwakan itu ya, tapi ke dalamnya bersih. Wa yuhibbuhur rahman, orang yang siwakan itu menyukai akan dia oleh Ar-Rahman. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka siwakan, yang bersih-bersih ini. Jadi salah satu untuk mendapatkan cinta dan kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran-kotoran. Terutama sekali kotoran-kotoran lahiriah kita ini, siwakan kan begitu. Terutama sekali juga apa itu kotoran-kotoran ruhaniyah kita.
Batiniah kita harus kita bersihkan dari paham-paham yang menyesatkan. Tuh. Berikutnya lagi, yuhibbukur rahman wal hafadhah. Bukan saja ar-rahman yang menyukai orang yang bersih, ya, wal hafadhah, dan juga hafadhah. Ya, ini siapa? Malaikat. Malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Yahmaduhul malaikatu. Memuji akan dia oleh malaikat. Tuh, malaikat sangat senang kepada orang-orang yang bersih. Subhanallah. Yang yahfazunal abdah. Mereka memelihara akan seorang hamba. Bagaimana cara memeliharanya itu? Bi kitabati a'malihi, dengan mencatat seluruh amal-amalnya, wa ghairihi, dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan hadirin sekalian tidak lepas dari yang namanya catatan malaikat. Yang bagus-bagus dicatat oleh malaikat, yang jelek-jelek juga dicatat oleh malaikat. Nanti suatu saat seluruh rangkaian amal yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan nanti juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum ajal datang menjemput kita, biasakan diri kita melakukan berbagai macam amal kebaikan. Yang namanya amal kebaikan harus kita lakukan setiap saat. Kenapa hadirin sekalian? Yang namanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti dia berfungsi, akan menghapuskan, akan menghilangkan, membersihkan berbagai macam itu kotoran-kotoran yang pernah kita lakukan. Sebab ada ayat yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hadirin sekalian, yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan, menggugurkan berbagai macam perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Hatta kita menyingkirkan umpamanya ada duri di jalan, ini bagian dari sedekah. Kita menyingkirkan ranjau yang ada di jalan, yang kalau diinjak oleh orang bisa berbahaya, diinjak oleh yang namanya kendaraan bermotor bisa orang itu celaka, itu bagian dari amal kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan saja hanya salat, bukan hanya saum, bukan hanya banyak, ala kulli hal. Kalau ada seorang anak muda yang dia keluar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, ayahnya dan ibunya yang sudah renta, nggak mampu lagi mencari nafkah, dia keluar rumah. Keluar rumahnya dia bekerja itu adalah merupakan fi sabilillah. Allah. Seorang anak muda yang keluar dari rumahnya, dia bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biar dia tidak mengharapkan belas kasih dari orang lain. Bahwa fi sabilillah, ini pun termasuk fi sabilillah. Seorang bapak yang keluar rumah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, bahwa fi sabilillah. Seorang anak yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, bahwa fi sabilillah. Ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang kelihatannya nilainya tidak seberapa, tapi akan menghapuskan berbagai macam sayyiat. Termasuk kita ke sini, ke masjid, dari rumah kita melangkahkan kaki, itu apalagi kalau kita niat mau ngaji, mau belajar, belum niat aja sudah apa itu, belum berangkat aja Allah sudah hapuskan dosa kita. Apalagi dia melangkahkan kaki, tiap langkahnya akan ada nilai plusnya. Itu ada catat amal kebaikan, dihapuskan dosa-dosa. Itu langkah-langkahnya. Dia duduk, dia niat iktikaf, subhanallah.
Luar biasa hadirin sekalian, subhanallah. Itu apalagi dia ikut mendengarkan yang namanya ngaji, dia belajar, subhanallah. Baik, ini diantara hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan sayiat. Nah, kalau kita lakukan secara kontinu dan terus-menerus, harapan kita ketika dia buka catatan amal kita nanti, sayiat kita sudah habis. Subhanallah. Tuh, ini termasuk orang-orang yang didera dengan berbagai macam penyakit. Kalau dia sabar, bisa saja penyakitnya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukannya. Tuh. Nah, kita kembali lagi. Di sini yahmaduhul malaikatu alladzina yahfazunal abda bi kitabati a'malihi wa ghairi, yang mencatat amal-amal kita itu dan yang lainnya itu. Wa yasuddul liftah bi kasril lam wa huwa lahmul asnan. Itu siwakan ini keistimewaannya yasuddul liftah, dapat memperkuat al-liftah. Ini gusi-gusi kita. Tempat tumbuh gigi namanya apa? Gusi. Gusi ya. Nah, ini gusi. Tuh. Akan memperkuat gusi kita. Bikasril lam, dengan kasrah lam, wa huwa lahmul asnan. Itu adalah daging tempat tumbuhnya gigi. Itu namanya gusi. Ini hebat, luar biasa hadirin sekalian. Jadi gigi kita nggak gampang apa? Nggak gampang rontok tuh. Memang juga emang ada dasarnya. Ada orang-orang yang gampang sekali giginya apa itu? Rontok ya. Bisa juga apa bawaan, wallahu a'lam tuh ya. Wa yaqta'ul balgham, dan dapat memutuskan balgham yang namanya apa? Dahak. Tuh, ay yadhi'uhu, bisa mencabut yang namanya dahak. Kalau banyak dahak kita itu kagak enak. Ya, kita ngapain aja kagak enak hadirin sekalian tuh. Nah, dengan siwakan ini bisa yang namanya memutuskan, menghilangkan yang namanya dahak kita. Tuh. Kehebatan yang lainnya itu yang namanya siwakan, wa yutayyibul nakhah, dapat mengharumi nakhah, itu an nafsa binal anfas. Jadi napas kita yang keluar itu jadi apa? Wangi. Subhanallah. Kalau pakai pasta gigi aja belum tentu wangi. Kalau orang sekarang supaya wangi diapain? Disemprot mulutnya. Kan begitu ya. Sebenarnya itu siwakan itu bisa mengharumkan apa itu ya, napas kita. Tuh, subhanallah. Tuh, memang ya mewiridkan yang ini gampang-gampang susah. Apa susah gampang ya. Kadang-kadang suka culas kita ya. Padahal ini luar biasa. Nih kita yang udah pada tahu, ntar kita usahain dah ya. Kita biar apa siwakan setiap saat. Pakai kayu siwak beneran. Di samping kita pakai pasta gigi, pakai kayu siwak. Ini cari keberkahannya itu. Yutayyibun nakhah, ay an nafsa minal anfi. Kemudian siwakan lagi yutfi'ul mirrah, dapat memadamkan mirrah. Bikasr mim wa huwa khaltun min akhlatil badan. Itu kalau bahasa kita mirrah itu empedu ya. Empedu yang pahit ya, itu empedu ya. Kan ada daging, ada hati, ada jantung, ada ginjal, ada apa itu? Empedu yang nempel ya, satu paket itu ya. Nyali. Tuh ya. Ustaz Hafiz dulu kalau motong kambing suka telan juga tuh katanya, jadi sehat katanya. Begitu ya katanya. Benar Ustaz Hafiz ya. Subhanallah. Tuh orang Betawi pada tahu dah tuh ya. Asal jangan yang gede banget, yang kecil-kecil pada berani. Ya, yutfi'ul mirrah, ya, bisa jadi obat katanya. Dapat memadamkan yang namanya empedu kita, nyali kita. Bikasril mim. Wa huwa khaltun, yaitu satu campuran min akhlatil badan, daripada campuran-campuran yang ada dalam tubuh kita. Kasopro ada semacam getah-getah kayak cairan yang berwarna kuning. Wasauda ada yang kehitaman kan begitu dalam tubuh kita. Wadam ada darah, wal balgam ada balgam, itu terkumpul di mana itu? Di mirrah itu tadi itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, siwakan ini mempunyai apa keistimewaan, yuslihul maidah, memperbaiki lambung kita,
Ini siwakan nih bisa mempengaruhi apa? Memperbaiki lambung kita. Yang sekarang ini lagi musim orang sakit lambung. Di mana-mana ya, orang ceritanya rumah sakit lambung, lambung. Rata-rata yang banyak sekarang. Di mana-mana, waduh, lambungnya lagi itu, lambungnya itu kan begitu. Nah ini siwakan. Coba kita terapkan. Ya, kita terapi diri kita, biasakan diri kita untuk ngapain? Siwakan. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan adalah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang disampaikan Rasul, ambil, pegang, amalin. Tuh. Wa ma nahakum anhu pantahu. Yang dilarang tinggal. Ayo kita amalin. Tuh. Ini luar biasa. Wa yujlil basar. Dan bisa yujlil basar, membuat mata kita jadi apa? Terang, celeng, begitu ya, bikin mata kita jadi terang. Itu orang yang suka apa itu? Siwakan. Yaksifu zulmatahu, akan membuka akan kegelapan itu mata. Kadang-kadang mata kita suka gelap-gelap kan begitu ya. Dengan siwakan ini bisa jadi apa? Insya Allah indera penglihatan kita jadi terang. Ya Rab, nih. Ini luar biasa hadirin sekalian. Allahu Akbar. Wa yusibul bakhar, dan akan menghilangkan bakhar. Apa itu bakhar? Natna raihatil fam, bau busuknya yang namanya mulut. Tuh. Bisa menghilangkan bau aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Wahwa, dan dianya itu as-siwak, siwakan itu membersihkan gigi kita, minas sunnah, adalah bagian daripada sunnah. Yang kita sudah maklum sunnah, yang namanya sunnah kalau kita kerjain dapat pahala. Kita tinggalin nggak jadi dosa, kan begitu ya. Kalau kita amalkan insya Allah kita ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. At-tariqatil Muhammadiyah, ini adalah tariqah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kanan Nabi SAW adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yudawimu alaih. Itu dia, Nabi membiasakan. Kalau kita nggak mau ikutin Nabi, ikutin siapa? Ikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muslim, panutan kita. Summa qala alaihi salatu wasalam, kemudian bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bisiwak, salat yang dilakukan dengan siwakan. Bersihin dulu ya, mau salat. Afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, min sab'ina salatan, daripada 70 kali salat bigari siwakin, dengan tanpa siwakan. Gimana ini maknanya? Kita lihat keterangan pengarang kitab ini. Wahada, kata pengarang kitab ini, la yadullu, tidaklah menunjukkan, yang namanya siwakan ini katanya tidak menunjukkan ala abdoliyatus siwaki, atas keutamaan salat alal jamaah, atas salat berjamaah. Allati, yang mana salat berjamaah itu, hiya bisab'in wa isrina, yaitu satu sekali salat berjamaah diganjar dengan 27 kali. Li'anna darajata min hadhihi, karena derajat daripada salat ini katanya itu yang 27 qad ta'dilu katsiran, satu kali aja itu bisa melebihi katsiran, lebih banyak mintil kasab'in, daripada yang 70. Tuh. Satunya aja bisa melebihi daripada 70. Kan dari 27 tuh, yang satunya itu bisa melebihi 70. Nah kalau 27 tinggal kaliin aja ya kan begitu. Tetap yang namanya sholat berjamaah lebih apa? Ganjarannya lebih besar tuh daripada yang 70 tadi siwakan. Ini afdoliyahnya sampai kayak sedemikian rupa tuh kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Udah sampai situ. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bihudaku waj'alna mimman yusari'u fi ridhaku wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.